Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Di sini saya Naila Syafa Aisyah Putri dengan NIM 707024000088 dari kelas D4SM 4805 akan membawakan kultum yang berjudul Makna Mengikuti Sunnah Rasulullah adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dengan mengikuti sunnah, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Hadis ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah adalah salah satu pedoman hidup yang sangat penting bagi kita semuanya. Dengan mengikuti sunnah, kita dapat terhindar dari kesesatan dan mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Mengikuti sunnah Rasulullah bukan hanya sekedar meniru atau mengikuti kebiasaan beliau, tetapi lebih dari itu, yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai serta prinsip hidup yang beliau contohkan. Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna bagi kita, dan dengan mengikuti sunnahnya, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melakukan berbagai hal, seperti yang pertama, menjalankan sholat dengan hikmat dan penuh kesadaran. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama dengan penuh kasih sayang dan empati. Yang keempat, berbicara dengan jujur dan amanah. Adapun manfaat dari mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mahabbatullah. Manfaat kita kepada Rasulullah SAW jika kita lakukan dengan benar adalah cinta dari Allah atau mahabbatullah, sekaligus maghfirah atau ampunannya. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikuatkan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW akan melahirkan buah manis berupa cinta Allah. Allah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah dan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita laksanakan dengan ikhlas dan benar, pasti akan mendatangkan cinta darinya. Ketika Allah telah mencintai hambanya, maka segala kekurangan dan dosa yang terjadi akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, rahmatullah. Orang-orang yang menaati Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah beliau akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mencontoh Rasulullah pastilah orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Dan orang-orang yang berbuat ihsan amat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagiaan mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Adapun surat yang bunyinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yang ketiga, yaitu hidayatullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu mempunyai puncak semangat, dan setiap semangat memiliki titik jatuh. Maka barang siapa kelesuannya tetap dalam sunnahku, berarti
berarti ia telah mendapat petunjuk dari Allah. Dan barang siapa kelakuannya tidak dalam sunnahku, berarti ia celaka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keempat ada mazhabul ahya fil jannah. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihan di surga, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, syahadah, dan salihin. Yang kelima yaitu nadratul wajhi. Salah satu bentuk ittiba Rasulullah SAW adalah mendengarkan, mempelajari, menghafal, dan memahami hadis Rasulullah SAW, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Orang yang mempelajari hadis Rasulullah SAW, menghafal, kemudian menyampaikannya apa adanya tanpa menambah atau mengurangi, maka Allah akan membuat wajahnya berseri dan bersinar. Sekian makna yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi umat yang taat dan mengikuti sunnah Rasulullah dengan baik. Semoga kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.